Ya, fans Vietnam ejek Kim Sang-sik mata-matai timnas Indonesia versus Jepang. Dan Shin Tae-yong pimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Netizen mengatakan, please bawa pulang trofi. Dan yang terakhir, tata Piala Dunia 2026, timnas Indonesia turunkan 4 penyerang mewah dari Eropa. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, fans timnas bereaksi terhadap rencana Kim Sang-sik untuk memata-matai timnas Indonesia. Sejumlah media Vietnam melaporkan bahwa pelatih dari Korea Selatan itu akan terbang ke Jakarta untuk mengamati langsung permainan timnas Indonesia ketika melawan Jepang. Kim Sang-sik merasa sangat penting mengamati timnas Indonesia karena akan menjadi lawan Vietnam di grup B Piala AFF atau Asian Cup 2024. Kim juga akan memata-matai Filipina, sedangkan dua tim lain di grup itu, Myanmar dan Laos, tidak diperhitungkan ya. Nah, pelatih timnas Vietnam ini memilih Indonesia dan Filipina karena dipertimbangkan lebih kuat ketimbang tim-tim lainnya. Kim Sang-sik akan terbang ke Hong Kong terlebih dahulu untuk menyaksikan pertandingan uji coba tim itu melawan Filipina pada 14 November. Dan setelah itu, dia akan langsung bertolak ke Jakarta untuk melihat penampilan timnas Indonesia. Ya, Kim Sang-sik juga berencana ke Manila untuk menonton uji coba timnas Filipina melawan Brunei atau Taiwan pada 19 November nanti. Setelah mengamati pertandingan Indonesia dan Filipina, dia akan kembali ke Vietnam untuk mempersiapkan para pemainnya terbang ke Korea Selatan guna menjalani pemusatan latihan. Golden Star Warriors akan menjalani latihan dan beberapa uji coba di sana selama 3 minggu nantinya. Dari situ, Kim Sang-sik sangat berharap skuadnya sudah siap menghadapi Piala AFF yang akan digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 nanti. Ya, dia mengakui saat ini mayoritas pemain Vietnam masih lemah secara fisik dan kurang koneksi antar lini. Beberapa pemain muda memang punya kekuatan fisik tetapi kurang pengalaman. Ya, sedangkan para pemain yang lebih tua berada dalam performa yang buruk dan tidak memiliki cukup kekuatan untuk bermain selama 90 menit. Ya, Kim menargetkan timnya lolos sampai ke final Piala AFF 2024. Ya, mengomentari rencana Kim Sang-sik untuk mempersiapkan skuad dengan memata-matai tim lawan, terutama Indonesia, fans Vietnam malah mengejeknya. Mau dengan memata-matai sekalipun Indonesia tetap kuat, ujar salah satu netizen. Ya, sepanjang tahun 2024 ini saja, Vietnam kalah beruntun sebanyak 3 kali, mulai dengan skor 0-1 di Piala Asia sampai 1-0 dan 0-3 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi kini setelah tim Merah Putih berhasil lolos ke putaran ketiga, serta mampu mengimbangi Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Fans dengan nama Lonely Night bahkan tak yakin Vietnam lolos ke semifinal. Masuk ke semifinal adalah hantu, ujarnya. Ya, Vietnam sendiri sudah 2 kali menjuarai Piala AFF, yakni di tahun 2008 dan juga di tahun 2018. Ya, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Shin Tae-yong resmi memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024 pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025 mendatang. Hal itu diketahui dari akun media sosial X Extra Time Indonesia. PSSI konfirmasi Coach Shin Tae-yong tetap akan memimpin timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 dari tanggal 8 Desember sampai 5 Januari. Shin Tae-yong juga diberi kebebasan apakah akan menggunakan pemain senior atau U23. Ya, tulis akun @idextratime. Ya, kepastian ini pun membuat penggemar bisa bernafas lega sebab sebelumnya pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 masih tanda tanya mengingat Shin Tae-yong tengah fokus menangani skuad Garuda di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, kepastian Shin Tae-yong berada di kursi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 membuat penggemar menaruh harapan besar. Kebanyakan dari mereka ingin trofi tersebut dibawa pulang ke Indonesia. Biasanya lihat di level Asia, sekarang lihatnya di AFF feel-nya benar-benar beda. Oke coach, please bawa pulang trofinya, tulis akun netizen.
Ya, penggemar sepak bola di tanah air tidak hanya berharap Shin Tae-yong bisa membawa pulang trofi juara Piala AFF 2024, ada juga yang menaruh harapan besar pada pelatih asal Korea Selatan tersebut agar bisa memanggil pemain lokal. Ya, potensi kehadiran pemain lokal di dalam skuad Garuda cukup besar, mengingat Piala AFF 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA. Pakai tim muda aja deh, coach. Full liga lokal yang diaspora jangan pada main, nggak masuk kalender FIFA, nggak bakal diizinin klubnya juga. Ntar malah bisa cedera termasuk PES nih ya. Walaupun libur lama juga tuh, jangan dikasih main di AFF, kata netizen yang lain. Erick Thohir bersama Shin Tae-yong berjanji akan mengevaluasi dan berbenah besar-besaran. Ya, Ketua PSSI ini akan meninjau beberapa kelemahan skuad Garuda Nusantara, termasuk di sektor penyerangan. Sejumlah nama-nama striker pemain keturunan telah resmi diajukan. Mauro Zilstra dan Ole Romeni diprediksi bakal menjadi duet elit Garuda di masa depan. Dan proses naturalisasinya kini mulai membuahkan hal yang positif. Usaha Timnas Indonesia mencari striker tajam sebagai berikut. Ya, kekalahan Timnas Indonesia atas China membuat PSSI langsung bergerak cepat melakukan evaluasi. Erick Thohir menyebut skuad Garuda tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita itu harus terus mendukung Timnas Indonesia di kala menang ataupun kalah. Toh, sepulang dari Tiongkok kita akan cari dan melakukan evaluasi dan mencari kekurangan, kata Erick Thohir. Ya, kekalahan ini diduga-duga disebabkan karena pemain Timnas Indonesia yang kurang fokus. Shin Tae-yong menyebut punggawa Garuda kurang berkonsentrasi pada saat China mencetak 2 gol. 2 gol itu terjadi karena kurangnya konsentrasi pada gol pertama kami, seharusnya lebih fokus ya. Sedangkan untuk gol kedua itu adalah kesalahan dalam mengontrol bola. Kritik Shin Tae-yong. Namun netizen menilai jika kekalahan Indonesia disebabkan karena Shin Tae-yong yang salah menerapkan taktik. Coach Shin Tae-yong malah menurunkan pemain yang sebelumnya tidak pernah menjadi starter. Pelatih asal Korea Selatan ini memilih memainkan Shani Elian J. Patinama, Nathan Choi-on dan juga Asnawi. Ya, Shin Tae-yong malah mencadangkan Tom Han Marinus Haye, Rizky Ridho dan juga Sandy Henny Wells. Padahal ini merupakan pertandingan penting yang bisa menentukan nasib Garuda. Di sisi lain, Shin Tae-yong menyebut Indonesia kurang beruntung dalam hal mencetak gol. Dan usut punya usut, hal itu disebabkan karena penyerangan skuad Garuda yang dinilai kurang efektif. Karena itulah, Coach Shin diminta untuk menguatkan sektor penyerangan. Ya, pelatih kelahiran Yondok ini pun diminta untuk tidak hanya mencari pemain keturunan di posisi bek tengah. Alasannya posisi tersebut dinilai sudah sangat gemuk diisi oleh pemain keturunan dari Grade A. Tercatat Timnas Indonesia punya 4 pemain dengan kualitas yang hampir setara di posisi bek tengah. Belum lagi Kevin Dix Bakarbesi yang berpeluang bakal bergabung. Dan dalam waktu dekat PSSI dikabarkan akan berusaha menaturalisasinya sebelum laga kontra Jepang dan Arab Saudi.